Shalom, menjadi hamba dalam kerajaan Allah adalah topik pada hari ke-25 serangkaian program 40 hari kampanye kerajaan Allah. Kiranya kita semua diberi semangat baru, gairah yang baru untuk terus mencari kerajaan Allah. Kemudian semuanya hal yang kita butuhkan akan ditambahkan kepada kita. Amin. Kita langsung pada 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai ke-17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu, surat Petrus yang pertama ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada sebagai pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan surat ini ditulis di masa-masa orang-orang percaya menghadapi masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang berat sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sungguh beribadah kepada Allah. Di dalam ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau di masing-masing wilayah itu, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ternyata apa keinginan daging yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan situasi-situasi di sekitar yang mungkin bisa menjadi marah, kecewa, stres, dan ingin memberontak. Tetapi Petrus menasihatkan jemaat pada waktu itu untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dalam perikop ini beberapa kali disebut perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu mengacu kepada status kita, kepada posisi kita sebagai hamba dan pelayan Tuhan. Saudara, hamba itu ada 3 kelompok. Yang pertama, hamba yang masih sangat mahal, yang dihargai dengan masih sangat mahal karena dia fresh, tenaganya masih kuat, gerakannya masih cekatan, dan kemudian pokoknya itu hamba sangat-sangat menyenangkan. Itu harganya masih full, saudara. Kemudian hamba yang kedua adalah hamba yang separuh bayar. Karena apa? Karena tenaganya sudah tidak lagi sama dengan pada waktu dia masih muda, pada waktu dia masih kokoh, masih kuat. Itu separuh bayar. Kemudian hamba yang ketiga adalah hamba yang tidak lagi dibayar. Dia sudah habis tenaganya dan kemudian gerakannya sudah lambat. Kemudian orang ini menjadi gratis. Ini yang diistilahkan dengan doulos.
hamba yang tidak lagi berarti apa-apa, bebas. Jadi silakan ambil, kalau ambil gratis, tidak dibayar lagi. Saudara, itulah yang dimaksudkan dengan hamba. Kita tidak punya lagi apa-apa sebenarnya. Kita tidak punya lagi hak di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang mengendalikan hidup kita, yang menilai hidup kita dan yang menghargai hidup kita, dan jadikan kita pelayan di antara orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum menjadi pengikut Kristus, yang pada hari Tuhan melawat mereka, mereka mengingat perbuatan-perbuatan baik kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam ayat 13 disebutkan, tunduklah karena Allah. Artinya, karena kita tahu bahwa Allah yang mempunyai kita, karena kita tahu bahwa kita adalah umatnya. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai 10 disebut, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi ternyata kita tunduk kepada semua lembaga manusia karena Allah, atau demi Allah, demi nama baik Allah di dalam hidup kita, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada dua sisi di sini. Ketika kita tunduk kepada lembaga-lembaga manusia, baik raja-raja maupun wali-wali yang diutusnya, maka itu menjaga nama baik Allah, menjaga kehormatan Allah di dalam kehidupan kita. Karena ada dua hal yang terjadi, yaitu hukuman kepada mereka yang menantang, yang melanggar, tetapi penghormatan kepada orang-orang yang berbuat baik. Saudara, kita adalah hamba-hamba Allah. Jadi kita menjaga kehormatan Allah dimanapun dan kapanpun. Sehingga sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ada orang-orang yang picik dan bodoh yang bertahan pada kehendak dan kemauannya. Saudara, dari penulisan kitab Petrus ini kita tahu bahwa Petrus adalah orang yang sudah sangat dewasa. Bahkan dia menjadi rasul kepala pada waktu pelayanannya. Di mana saudara kita perhatikan bahwa Petrus pernah konflik dengan Paulus menyangkut konsentrasi untuk membuat orang-orang di luar Yahudi menjadi tertarik. Petrus bersitegang dan percaya bahwa dia dipanggil untuk orang-orang Yahudi. Kemudian pada akhirnya ketika dia berjumpa dengan Paulus, mereka bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi apabila kita perhatikan, Petrus ini sudah sangat dewasa. Pengajaran tulisan pertamanya pada bagian 1 Petrus 1 disebut bahwa hiduplah dalam pengharapan, iman, dan kasih. Artinya pengajaran mereka bertemu di dalam tiga kata ini, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Sebab Paulus juga mengajarkan itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-13. Saudara, hanya orang-orang yang dewasa yang mengerti hidup sebagai pelayan, hidup sebagai hamba Allah. Dan untuk itulah kita ada. Kita semakin dewasa dari sehari ke sehari supaya kita dapat menjadi hamba di dalam kerajaan Allah. Disebut dalam ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, kita ini hamba Allah yang merdeka. Merdeka untuk berbuat baik atau merdeka juga untuk memutuskan berbuat jahat. Tetapi Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Tuhan tidak pernah bisa dikelabui. Sebab apa yang ditabur orang, apa yang diperbuat orang, itu juga yang akan dituainya. Dalam Galatia 6 disebut, apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Orang menabur daging akan menuai binasaan dari daging itu. Orang yang menuai dalam roh akan menuai kehidupan dari roh itu. Sebagai hamba Allah, kita terus menabur perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah kesusahan.
kehidupan yang saat ini sedang terjadi. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Petrus memberitahukan kepada kita untuk menghormati semua orang. Padahal Petrus ini adalah seorang yang sangat-sangat fanatik, saudara. Fanatik terhadap suku Yahudi. Bahkan ketika Tuhan menurunkan, saudara, makhluk-makhluk yang bisa dimakan. Kemudian menurut Yahudi, menurut Petrus itu haram, saudara. Dan dia sangat fanatik. Tetapi sekarang dia berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Inilah ciri khas seorang hamba di dalam kerajaan Allah. Kita rindu sekali timbulnya orang-orang yang dewasa, bangkitnya orang-orang yang hidup serupa Kristus untuk menjadi pelayan dan hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang berdampak untuk mempengaruhi dunia sekitar, datang kepada Yesus, tertarik kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita temukan banyak sekali orang-orang di dalam gereja, di dalam komunitas yang membutuhkan pertumbuhan rohani sehingga dilayakkan menjadi hamba-hamba Allah yang efektif, produktif, dan bisa memiliki kehidupan yang tidak terbantahkan untuk menciptakan ketertarikan kepada Yesus lewat perkataan kita, pola pikir kita, ide-ide kita, dan perbuatan-perbuatan kita. Banyak orang picik, orang bodoh, orang yang memberontak di sekitar kita. Tetapi apabila kita terus setia berbuat baik, setia dan mengingat bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang dipilihnya untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, sehingga membuat orang beralih dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang terang di dalam kerajaan terang Allah. Kemudian kita memiliki dan memperoleh belas kasihan Allah yang luar biasa dalam anugerahnya yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Saya ajak Bapak Ibu untuk menjadi hamba-hamba dan pelayan-pelayan di dalam kerajaan Allah. Diri kita ini, daging kita ini tidak sempurna, tetapi Allah yang luar biasa mengasihi kita, mendukung kita, menopang kita untuk menjadi hamba dan pelayannya, akan menyempurnakan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dalam Dia sebagai hamba di dalam kerajaan Allah. Tetap bersemangat, bertumbuh, berjalan sampai kemuliaannya dinyatakan di dalam dan melalui hidup kita. Amin. Bapa, terima kasih. Kami adalah hamba dan pelayan-Mu. Hamba dan pelayan-Mu yang merdeka oleh karena Yesus ada di dalam kami. Biarlah kami condong untuk menggunakan kemerdekaan kami itu sebagai pelayan dan hamba-Mu yang menghormati Engkau, yang memuliakan Engkau. Dan kami menjadi daya tarik dan daya dorong bagi tiap-tiap orang untuk mempercayai Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih Bapa, kami adalah hamba di dalam kerajaan-Mu. Terpuji Engkau Tuhan yang menguatkan kami dan memberikan kami hikmat untuk melayani Engkau di dalam kerajaan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami terang-Mu dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaan-Mu ditegakkan
di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Bangkitlah menjadi terang, percayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami terangmu dalam kuasa Roh Kudus, biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan